Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Integritas adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sejati. Hari ini kita akan membahas surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua. Surat Korintus yang kedua ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk menjawab tuduhan dan fitnahan yang dilontarkan oleh rasul-rasul palsu atau guru-guru palsu kepada jemaat di Korintus mengenai Rasul Paulus. Rasul-rasul palsu itu memakai dan memanfaatkan pembatalan kedatangan Rasul Paulus ke Korintus sebagai sebuah kesempatan untuk menuduh Rasul Paulus sebagai seorang yang mudah berubah sikap atau pelin-pelan, sebagai orang yang tidak bisa diandalkan. Karena katanya mau datang, tapi kok tidak jadi datang. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai 24. Saya akan membacakan pada bagian-bagian tertentu saja. Dari bacaan ini kita akan belajar 3 sikap yang muncul dari integritas seorang Rasul Paulus sebagai pemimpin sejati. Yang pertama, nampak pada ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sikap yang pertama ini adalah sikap menjaga hati nurani tetap bersih dan jernih. Sebagai seorang pemimpin sejati, Rasul Paulus tidak membiarkan hati nuraninya tercemar oleh hikmat duniawi. Tetapi Rasul Paulus terus memelihara hati nuraninya itu untuk tetap bersih dan jernih, yaitu berdasarkan dengan ketulusan dan kemurnian dari Allah. Karena itu Rasul Paulus berkata, kami ini bermegah dengan suara hati kami, dengan suara hati yang jernih dan bersih yang tidak tercemar oleh hal duniawi. Hati nurani yang tidak dijaga bisa tercemar, dan hati nurani yang tercemar itu bisa menuduh orang lain berbuat salah atau membenarkan dirinya sendiri padahal dia berlaku yang salah. Seorang yang berintegritas, dia akan menjaga hati nuraninya agar tetap bersih dan jernih. Karena hati nurani akan menjadi sensor pada saat dia mengambil keputusan atau merencanakan sesuatu. Hati nurani yang bersih, hati nurani yang jernih akan menolong seorang pemimpin tetap memikirkan hal-hal yang bersih dan jernih. Sementara hati yang sudah tercemar akan membuat seorang pemimpin tidak lagi bisa memikirkan hal-hal yang bersih dan jernih karena sensornya sudah tercemar. Sikap kedua yang dimunculkan oleh Rasul Paulus dari integritasnya sebagai seorang pemimpin adalah seorang pemimpin harus tegas. Dan ini bisa kita baca di dalam ayat 17 dan 18.
Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencana itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Melalui ayat ini, kita belajar dari Rasul Paulus bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang tegas. Tidak ada keraguan di dalam diri Rasul Paulus ketika dia mengambil keputusan. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Rasul Paulus tidak pernah mempertaruhkan kepercayaannya yang sudah dipegang oleh jemaat dengan keraguan. Dengan serentak berkata ya dan tidak. Tetapi Rasul Paulus memegang kepercayaan dari jemaat itu dengan ketegasannya. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin harus berani bersikap tegas. Seorang pemimpin tidak boleh ragu-ragu. Karena keraguan seorang pemimpin akan melunturkan kepercayaan umat yang dipimpinnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat sikap yang ketiga yang muncul dari integritas Rasul Paulus sebagai seorang pemimpin. Dan itu ada pada ayat 23 bagian yang terakhir. Bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus, ialah untuk menyayangkan kamu. Mengapa Rasul Paulus mengubah pikiran dan rencananya? Karena Rasul Paulus melihat bahwa kalau dia tetap melakukan kunjungannya ke Korintus, itu akan mendatangkan duka cita kepada jemaat. Korintus sedang menghadapi masalah besar di dalam gerejanya. Ada perpecahan akibat perselisihan dan masalah-masalah lain yang mendukakan hati Rasul Paulus, yang menyedihkan hati Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus datang ke Korintus dengan kondisi hati yang berduka cita, hati yang sedih, maka kata-kata yang keluar dari mulut dan bibirnya adalah kata-kata yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan duka cita, teguran, sanggahan, luapan emosi yang bisa saja menyakiti hati jemaat di Korintus. Karena itu, Rasul Paulus memilih untuk menunda kedatangannya dan mengganti dengan menulis surat. Karena dengan menulis surat, Rasul Paulus bisa memilih kata-kata yang positif, kata-kata yang lebih baik, kata-kata yang bisa mendatangkan sukacita, kata-kata yang mendukung, kata-kata yang memberikan penghiburan kepada jemaat di Korintus. Seorang pemimpin yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus adalah dia berani mengubah pikirannya, rencananya, bahkan keputusannya demi kebaikan orang-orang yang dipimpinnya. Ketika seorang pemimpin melihat ada situasi yang tidak baik yang bisa terjadi akibat keputusannya, maka seorang pemimpin harus berani mengubah keputusan tersebut demi kebaikan setiap orang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita baru saja belajar dari Rasul Paulus. Ini bukan hal yang mudah, sangat berat. Tapi mari kita bersama-sama berjuang. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.